kondisinya? Alhamdulillah ya Bu. Udah baik kan? Iya. Maaf ya Ibu Bapak ganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan KB atau alat kontrasepsi yang mungkin bisa Ibu pakai hari ini juga atau mungkin nanti untuk direncanakan. Kira-kira diperbolehkan saya untuk menjelaskan sedikit? Boleh. Ya, saya izin duduk ya Bapak, Ibu. Iya, ini tadi saya lihat ini dengan Ibu Rina ya? Betul. Ya, Ibu Rina sudah melahirkan sekitar kemarin ya Bu ya, 1 hari yang lalu. Iya. Ya sekarang gimana kondisinya? Alhamdulillah baik. Udah baik kan? Itu udah ke air tadi? Udah. Udah. Iya Ibu, jadi di sini saya izin menjelaskan sedikit ya tentang pelayanan KB gitu ya. Mungkin dari sebelum kehamilan udah dijelasin juga ya sama Ibu bidannya. Ya, iya baik. Nah, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya Bidan Fia. Di sini saya akan menjelaskan terkait konseling atau KB gitu ya Bu, terkait penggunaan kontrasepsi yang mungkin bisa Ibu pakai hari ini ataupun nanti. Baik, untuk waktunya kurang lebih sekitar 15-20 menit saja Bapak. Ibu apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Iya, baik. Nah kan ini Ibu baru beres bersalin ya Bu ya? Betul. Nah nanti Ibu ada rencana lagi tidak untuk memiliki anak lagi gitu? Ini kan kebetulan baru anak pertama, jadi kemungkinan ada. Oh iya, jadi Ibu ingin anak yang pertama ya Bu ya? Iya, berarti nanti di sini ada kartu ya Bu ya, Ibu bisa lihat di sini. Nah berarti karena Ibu ingin punya anak lagi, berarti untuk penggunaan alat kontrasepsi dari tubektomi, vasektomi ini kan kontrasepsi yang mantap ya Bu ya, yang tidak bisa kemungkinan tidak bisa memiliki anak lagi gitu ya, yang mantap dan langsung disteril gitu, sehingga kita simpan terlebih dahulu, Ibu sisihkan terlebih dahulu karena mungkin Ibu tidak bisa memakainya. Nah untuk dari Ibu sendiri kira-kira udah ada rencana ingin punya anaknya di tahun berapa setelah bersalinan? Paling nanti setelah usia 4 tahun, 4 tahun ke depan. Oh ya, jadi 4 tahun ke depan ya untuk punya anaknya. Iya, baik. Dan Ibu udah tahu kapan nanti, kan ini beres bersalin nih, Ibu sudah tahu kapan waktunya Ibu untuk hamil lagi dan punya anak lagi? Kalau itu kan saya tahunya menyusui itu hingga 2 tahun ya Bu Bidan. Jadi kemungkinan bisa hamil itu 2 tahun, betul gitu. Iya, nah sekarang saya jelasin ya Bu ya terlebih dahulu tentang waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Nah Ibu mungkin bisa dilihat di sini ya Bu ya, ada gambarnya juga di sini suami istri tentang waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Nah Ibu bisa mendapatkan kehamilan kembali itu harus menunggu 2 tahun ya Bu ya, berarti benar dengan Ibu yang sampaikan ya Bu. Masya Allah, Bapak Ibunya pinter ya, sudah tahu. Udah sok gosip. Iya, suka gosip. Iya. Nah nanti ini misalkan Ibu usianya sekarang berapa tahun? 28 tahun ya Bu ya. Nah berarti ini di sini jelaskan bahwa kehamilan itu dimulai sejak usia 20 tahun. Berarti Ibu sudah cukup ya Bu ya, sudah matang juga alat reproduksinya untuk hamil. Itu. Baik, untuk Ibu sendiri sudah tahu kapan kembali di masa subur? belum tahu Bidan. Belum tahu. Nah sekarang saya jelaskan ya Ibu ya untuk kembalinya di masa subur. Nah wanita sehabis melahirkan itu ada resikonya juga Ibu untuk hamil, maka dari itu kita harus menggunakan alat kontrasepsi untuk berjaga-jaga agar bisa menjadikan kehamilan gitu ya, agar tidak berisiko juga untuk ibunya, lalu juga untuk kehamilan selanjutnya. Nah biasanya wanita sehabis melahirkan itu akan kembali ke masa subur saat mengeluarkan sel telur atau mengalami ovulasi. Nah jadi ketika ibu belum menstruasi pun itu kemungkinan ibu bisa hamil. Jadi karena ada pertemuan antara sel telur gitu ya yang dimiliki ibu sama sel sperma bapak. Jadi ketika bapak dan ibu campur, itu bakal berisiko atau kemungkinan kehamilan. Nah, misalnya ibu tidak menyusui dengan eksklusif atau terus-menerus ya Bu ya saat nanti setelah melahirkan, itu akan ovulasinya mungkin saja terjadi antara 4-6 minggu setelah melahirkan. Karena kan ibu misalkan nanti dedenya tidak bisa menyusui atau nggak mau menyusui, itu kemungkinan akan terjadi ovulasi sekitar 4-6 minggu. Nah, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau yang mungkin ibu sudah rencanakan ya tadi 4 tahun, nah maka ibu bisa segera untuk memilih alat kontrasepsi yang ingin digunakan hari ini gitu.
Nah, jadi misalkan kalau ibu tidak menyusuinya secara terus-menerus atau eksklusif, itu kemungkinan ibu bisa kembali ke masa subur. Gitu. Nah, untuk ibu sendiri, dedenya udah menyusui? Sudah. Dan untuk ibu, ya alhamdulillah ya. Dan untuk ibu, apakah akan memberikan? Ya, tidak apa-apa Bapak. Ya, baik. Untuk ibu, apakah ingin memberikan makanan kepada dede bayinya, misalkan sambil menyusui selama 6 bulan ini? Sepertinya tidak gitu, tidak nunggu cukup umur saja. Oh iya, jadi selama 6 bulan full ini ASI gitu ya Bu ya? Iya. Maka dari itu saya di sini Bu ya menjelaskan metode terkait amenorelaktasi ini. Karena kan ibu sekarang baru melahirkan ya Bu ya, dan dedenya juga sudah menyusui secara eksklusif. Nah, jadi pilihan pertama itu ibu bisa menggunakan metode amenorelaktasi. Nah, untuk metode ini tuh digunakan setelah persalinan, dan harus memenuhi 3 persyaratan ibu untuk menggunakan metode ini. Nah, yang pertama, ibu tuh belum haid sejak melahirkan, karena kan ibu baru kemarin melahirkannya dan belum mendapatkan haid. Jadi ibu bisa menggunakan metode amenorelaktasi ini. Terus yang kedua, juga bayi disusui secara eksklusif atau terus-menerus selama 6 bulan gitu ya, dengan ASI saja, tidak diberikan makanan tambahan. Nah, itu bisa menggunakan metode ini. Lalu yang ketiga, bayinya kurang dari 6 bulan, karena mungkin dede bayinya baru 1 hari, jadi ibu bisa memilih metode ini. Jadi ini metode yang alami ya Bu ya, jadi tidak menggunakan hormon ataupun tidak menggunakan yang disuntikan ke dalam tubuh ibu gitu. Nah, ibu juga harus memikirkan metode KB yang efektif ketika nanti setelah 6 bulan setelah menggunakan metode BAL ini. Jadi metode BAL ini efektifnya hanya selama 6 bulan, yaitu masa-masa menyusui secara eksklusif gitu. Nah, sebelumnya ibu sudah tahu metode KB yang bisa digunakan setelah bersalin? Belum tahu sih kalau itu. Ya, belum tahu ya, maka saya jelasin dulu ya Pak Bu terkait metode yang bisa digunakan setelah bersalin, atau mungkin bisa saat ini juga dipasangnya, karena kan ibu baru juga beres bersalin ya Bu ya. Nah, terkait metode yang bisa digunakan setelah persalinan itu bisa disebut dengan KBPP atau KB yang digunakan pasca persalinan atau setelah persalinan. Nah, jadi Bapak Kak, wasilanya uangnya. Oh iya Bapak, boleh. Oh iya. Ya Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi. Nah, jadi untuk KBPP ini bisa digunakan setelah bersalin gitu ya Bu ya. Nah, sangat baik dilakukan segera setelah ibu melahirkan. Nah, jadi ibu misalkan kalau mau dipasangin saat ini juga bisa. Dan untuk bentuk dari si KB-nya itu, ibu sudah tahu tentang IUD? Udah tahu itu. Yang bentuknya kayak itu ya Bu ya. Nah, itu tuh nanti bisa langsung dipasangin hari ini juga sebelum 48 jam seperti itu. Nah, untuk ibu sendiri tadi kan ingin menyusui ya Bu ya, ingin menyusui dan juga sama eksklusif. Maka dari itu saya sisihkan terlebih dahulu ya Bu ya untuk beberapa pil dan juga suntik. Ini seperti kontrasepsi pil kombinasi itu kan bisa menghambat pengeluaran ASI, jadi kita sisihkan ya Bu ya. Lalu untuk pil progestin ini masih bisa digunakan karena kan ibu menyusui juga. Tapi untuk suntik kombinasi ini juga berpengaruh terhadap pengeluaran ASI, karena ibu ingin menyusui selama 6 bulan eksklusif, berarti kita sisihkan. Lalu untuk kontrasepsi suntik progestin, ini juga dapat menghambat pengeluaran ASI bila memang disuntikannya 48 jam atau sebelum 6 minggu gitu. Jadi misalkan ibu bisa menggunakan ini selama 6 minggu ke depan gitu ya, baru bisa digunakan agar tidak mempengaruhi dari produksi ASI. Dan untuk ibu sebelumnya, apakah pernah menggunakan metode HB sebelumnya? Pernah beda. Nah, kalau boleh saya tahu metode yang digunakannya apa? Suntik 3 bulan. Suntik 3 bulan gitu. Ibu ada keluhan terkait suntik 3 bulan ini? Gak ada sih, biasa aja gitu. Baik, baik, karena memang di sini ada beberapa pilihannya Ibu ya terkait metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan konseling. Apakah Ibu bersedia? Boleh.
Ya, baik. Nah, jadi yang pertama ini ada kontrasepsi pil progestin. Nah, Ibu sudah tahu tentang kontrasepsi ini? Yang tabletnya diminum tiap hari. Ya, diminum tiap hari. Nah, jadi Ibu tuh harus meminum satu pilnya itu satu hari ya Bu ya, sekali gitu deh, setiap hari di waktu yang sama. Jadi misalnya Ibu minum jam 8 pagi, nah besoknya juga harus diminum jam 8 pagi juga. Nah, ini aman, sangat aman untuk Ibu menyusui dan untuk Ibu ya dapat dimulai sebelum Ibu meninggalkan fasilitas kesehatan. Jadi Ibu bisa meminum saat ini juga untuk pil progestin ini. Nah, efek sampingnya itu bisa menyebabkan sakit kepala, terus pusing, head yang tidak teratur, kepekaan pada payudara, lalu juga perubahan suasana hati. Nah, itu sangat efektif ya Bu ya, sebanyak 92%. Jadi Ibu bisa menggunakan kontrasepsi ini. Begitu Ibu, ada keluhan terkait meminum obat? Tidak ada. Nah, tidak ada. Ya, baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Untuk selanjutnya itu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Yang ini kurang lebih masih sama ya Bu ya, kayak yang tadi saya sudah jelaskan terkait KBP atau KB pasca salin yang bisa langsung digunakan 48 jam karena kan berhubungan Ibu masih 1 hari gitu ya Bu ya. Nah, ini merupakan alat yang kecil ya Bu ya, bentuknya seperti ini, T, dan juga fleksibel, itu mengandung plastik dan juga tembaga. Dan untuk KB ini, AKDR ini bisa mencegah kehamilannya itu kurang lebih sekitar 8-10 tahun, lumayan lama ya Bu ya untuk mencegah kehamilannya. Nah, itu sangat efektif dan aman, jadi juga tidak mengandung hormon dan tidak dapat menghambat pengeluaran ASI juga, jadi Ibu masih bisa menyusui. Lalu dapat digunakan segera setelah melahirkan, jadi sebelum pulang Ibu bisa langsung menggunakan KB ini. Dan tidak dianjurkan pemasangannya itu lebih dari 42 jam atau kurang dari 4 minggu. Jadi ketika memang Ibu ingin menggunakan metode ini, itu misalkan kayak nanti aja digunakannya gitu ya, mungkin karena ibunya tidak mau, nah itu bisa dipasang nanti setelah lebih dari 4 minggu. Nah, efek sampingnya itu dapat menyebabkan haid yang lebih lama. Ibu ada gangguan terkait menstruasinya? Tidak ada. Oh, tidak ada ya Bu ya. Jadi Ibu bisa menggunakannya. Lalu juga nanti akan ada menyebabkan sedikit kram dan jadi haid kayak jadi haid biasa gitu ya, karena mungkin kan ada benda asing ya Bu yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga mungkin tidak nyaman. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada yang efektif lagi nih Bu, yang implannya Bu ya. Nah, untuk implan ini kapsul bata kecil Ibu yang kayak korek, bentuknya itu kecil dan dipasang ini itu di bawah kulit di lengan. Misalkan kalau Ibu lengannya yang aktif yang sebelah mana yang sering digunakan? Yang kanan. Nah, jadi Ibu bisa masangin di yang sebelah kiri ya Bu ya, di lengan atasnya bagian dalamnya di bawah kulit. Nah, ini melindunginya selama 3 tahun. Kan tadi kan kalau yang AKDR itu 8-10 tahun ya Bu ya, lumayan lama. Nah, ini bisa sampai 3 tahun saja. Aman juga untuk ibu menyusui dan juga bayinya, lalu dapat digunakan setelah melahirkan. Nah, jadi Ibu bisa dipasang juga saat ini juga. Lalu efek sampingnya dapat menyebabkan perubahan pada haid bulanan. Nah, ini juga mungkin yang tadinya biasanya Ibu lumayan banyak, agak jarang untuk menstruasinya, lalu bisa menyebabkan sakit kepala juga, nyeri perut, dan rasa tidak nyaman pada payudara. Nah, mungkin untuk kondomnya Ibu sudah mengetahui mungkin ya terkait kondom ini. Nah, untuk kondom ini tuh bisa digunakan sebelum berhubungan seksual dan bisa digunakan setiap kali Ibu dengan Bapak beraktivitas atau lagi campur gitu ya Pak, Bu. Dan dapat mencegah kehamilan dan juga infeksi menular seksual. Lalu juga harus memerlukan kerjasama antara bapak dan juga ibu. Dan untuk keefektifannya sekitar 85%. Ini yang tadi untuk metode aman laktasi yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, dari beberapa yang sudah saya jelaskan terkait lalu juga kontrasepsi progestin, lalu juga AKDR, implan, dan juga kondom. Dari beberapa ini ada yang Ibu ingin tahu lebih lanjut atau Ibu ingin menggunakannya, Ibu boleh diambil ya Bu ya. Jadi ini aja nih untuk sesaat. Untuk yang mal, ya baik, karena Ibu mungkin memilih mal, saya akan jelaskan lebih lanjut ya Bu ya terkait metode ini. Tunggu ya. Nah, Ibu bisa lihat ya, metode mal ini sangat efektif digunakan selama 6 bulan pertama setelah melahirkan. Jadi dirinya jika disusui secara efektif, insya Allah Ibu akan berhasil menggunakan metode mal ini. Tetapi ada yang perlu diperhatikan ketika menggunakan metode mal ini, Ibu juga harus memikirkan kembali
baik terkait metode yang akan digunakan, kemungkinan di saat ibu menstruasi, sebelum 6 bulan, ataupun ketika nanti 6 bulan ke depan gitu ya. Baik, nah untuk metode aman laktasi ini tidak dianjurkan bagi ibu yang sudah melahirkan lebih dari 6 bulan yang lalu, lalu ibu yang telah mengalami menstruasi kembali, lalu ibu atau orang lain memberikan makanan atau cairan selain ASI kepada bayi. Nah, jadi ketika ibu ingin menggunakan metode ini, yang jelas bayinya harus kurang dari 6 bulan usianya, lalu ibu harus menyusuinya secara eksklusif, jadi bayinya itu tidak boleh ditambah dengan formula ataupun dengan makanan tambahan lainnya. Nah, dan juga ibu belum mengalami menstruasi, kan sekarang belum ya Bu ya, belum mengalami menstruasi. Nah, lalu untuk mal ini juga dapat menunda kesuburan, lalu bisa digunakan langsung saat ini juga. Dan metode mal ini untuk kesehatan ibu dan bayinya harus memakai metode KB lain gitu ya, sebelum berhenti mempraktekkan mal. Seperti yang saya sudah tadi sampaikan, ketika ibu berencana untuk menggunakan mal, berarti ibu juga harus memikirkan metode alat kontrasepsi lainnya yang akan dipakai. Nah, untuk metodenya ini bekerja, kan ASI eksklusif itu dapat ketika ibu memberikan ASI secara langsung kepada dirinya, itu akan menghentikan pelepasan hormon yang menyebabkan ibu melepaskan sel telur dari ovarinya. Jadi ketika ibu menyusui itu ada hormon yang akan menghambat gitu ya pelepasan dari sel telurnya. Nah, lalu untuk fakta pentingnya Bu ya terkait mal ini tidak memerlukan biaya. Jadi asal ibunya juga menyusuinya eksklusif, rajin juga, dan juga ada dukungannya dari bapaknya. Lalu juga menguntungkan untuk kesehatan bayi ketika bayi menerima ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. Yang mungkin ibu sudah tahu ya tentang manfaat ASI untuk bayinya. Lalu juga menjadi tidak efektif jika masa nifas atau menyusui lebih dari 6 bulan. Jadi metode ini hanya bisa dipakai selama 6 bulan saja. Lalu juga terkait pemberian ASI eksklusif tidak nyaman atau sulit untuk beberapa ibu. Lalu segera setelah ibu atau orang lain gitu ya, ataupun bapak atau dari ibunya juga memberikan makanan atau cairan lain selain ASI kepada bayi, mal ini jelas tidak akan melindungi dari ibu dari kehamilan. Maka dari itu ibu harus segera datang kembali ya Bu ya ke fasilitas kesehatan atau ke praktek bidan untuk memulai menggunakan kontrasepsi lainnya. Nah, baiklah untuk keuntungannya sendiri ya Bu ya, dari segi kesehatan dede bayinya dapat memberikan makanan yang sehat untuk bayi karena manfaat ASI banyak sekali, dan juga bisa melindungi bayi dari diare, lalu menurunkan kekebalan ibu kepada bayi, akan membantu bayi terlindung dari campak, pneumonia, lalu penyakit-penyakit lainnya, karena kan ASI juga bisa mengandung antibodi ya untuk dedenya, lalu juga bisa membantu membentuk ikatan yang erat antara ibu dan juga bayinya, dapat meningkatkan kecerdasan dari dede, lalu juga dapat mengurangi penyakit pembuluh darah seperti diabetes, lalu juga darah tinggi. Nah, ketika bayinya diberi ASI saat tumbuh dewasa. Lalu untuk keuntungan dari kesehatan ibunya, ibu sudah tahu? Belum. Nah, jadi untuk ASI ini keuntungannya selain dari bayinya juga bisa memberikan keuntungan untuk ibu. Yang pertama, bisa mengurangi pendarahan setelah melahirkan, lalu juga mengurangi resiko depresi pada ibu, karena kan saat menyusui itu ada hormon ya Bu ya yang membuat ibunya senang dan rileks juga. Lalu membentuk ikatan yang erat antara ibu dan bayi, lalu mengembalikan bentuk badan ibu ke semula. Nah, untuk cara penggunaannya, ibu sekarang karena dedenya udah menyusui juga, ibu bisa menyusui secara eksklusif ya Bu ya, terus menerus dan dalam jangka waktu 1 jam setelah melahirkan. Tadi kan mungkin salah bidannya sudah diberikan ya, dan bayinya juga sudah memperoleh ASI pertamanya. Lalu ibu harus menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Ibu hanya memberikan ASI pada siang, malam, dan hari. Malam hari ibu harus memenuhi seluruh 3 persyaratan, misalnya tadi saat ibu belum haid, lalu juga bayi diberikan ASI secara eksklusif pagi, siang, dan malam hari. Jadi ibu bisa menyusuinya itu setiap 2-3 jam sekali untuk dedenya, dan bisa menyusuinya 30-1 jam untuk lamanya. Lalu bayinya kurang dari 6 bulan. Nah, ibu bisa kembali lagi nih Bu ya ke fasilitas kesehatan ketika ibu ada memiliki pertanyaan, lalu juga mengalami perubahan itu ya, misalnya ibu tiba-tiba haid atau misalnya bayinya tidak menyusui beberapa hari dan lalu ibu memberikan formula. Nah, ibu bisa langsung kesini lagi, dan ibu memutuskan berhenti memberikan ASI sebelum bayi berumur 6 bulan untuk memilih metode KB lainnya. Nah, untuk ibu, apakah ibu sudah ingin memakai mal ini atau mungkin ada metode lain yang ingin ibu tanyakan lagi?
paling untuk sementara ini maaf saja dulu, nanti di rumah saya pikirkan kembali gitu Bunda. Iya, jadi Ibu bisa menggunakan metode normal ini ya Bu ya saat ini, tapi mungkin juga nanti sama Bapak terkait untuk campur ya Bu ya, untuk berhubungan seksual, mungkin biar lebih efektifnya juga bisa menggunakan kondom gitu ya. Ya, baik, jika mungkin Ibu jika ada yang ditanyakan, Ibu boleh menghubungi saya atau bidan yang lainnya. Baik, nanti insya Allah saya hubungi. Ya baik, berarti saya akan catat ya Bu ya untuk Ibu akan menggunakan metode mana saja untuk saat ini. Betul. Baik Ibu, sampai ketemu di kunjungan nifas ya Bu ya. Nanti saya juga akan bertanya terkait kelanjutan dari metode mal ini. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak juga Ibu. Nanti salam juga ya ke bapaknya, mungkin masih di rumah. Ya, jaga kesehatan Terima kasih. ya. Ya, istirahat ya Bu.